Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 September 2023. Mari saudara, saya mengajak setiap kita, dimanapun saat ini kita berada, kita mau menyatukan hati kita untuk menerima pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk segala kasih dan karunia yang boleh kami rasakan. Karena kasih-Mu yang terus mengalir ini membuat kami memiliki pengharapan untuk terus hidup di dalam dunia ini. Maka ketika kami akan mengawali setiap hari kami, mengawali setiap aktivitas kami mau datang supaya Tuhan boleh memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah setiap kita adalah pribadi-pribadi yang setia? Ya, seringkali orang-orang dengan mudah mengatakan hal itu. Oh iya, saya mau setia, saya bisa setia. Tapi terkadang di dalam realita kehidupan kita, sulit bagi kita untuk kemudian melakukannya, untuk tetap konsisten, untuk tetap menjaga. Pada dasarnya kesetiaan adalah sikap seseorang untuk tetap bertahan, tetap setia, tetap berkomitmen entah itu kepada sebuah perasaan, ide, atau kewajiban yang mereka andaikan. Dan istilah tentang kesetiaan juga dapat ditempatkan dalam berbagai macam tempat. Bisa saja dalam hubungan kerja, dalam relasi pertemanan, relasi hubungan keluarga, hubungan percintaan, dan masih banyak lagi. Kesetiaan juga berbicara tentang sebuah kemampuan atau kekuatan untuk kemudian kita dapat menepati janjinya. Artinya ini adalah sebuah kemampuan untuk kita tidak menipu atau mencoba untuk tidak mengkhianati orang lain. Jadi kita benar-benar berusaha setia. Maka kesetiaan itu juga biasanya diuji oleh waktu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama bernama Yusuf. Dia merupakan salah satu tokoh di dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan tentang kesetiaannya kepada Tuhan. Meskipun kalau kita mengingat lagi tentang Yusuf, dia mengikuti sebuah perjalanan yang sangat panjang, sebuah dinamika yang tidak mudah, tetapi pada akhirnya dia menunjukkan kesetiaan pada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita, terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-50, ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah pembacaan kita. Dan bagian ini sekali lagi menceritakan tentang akhir kehidupan dari seorang Yusuf. Sehingga bisa kita katakan bahwa ini merupakan kata-kata terakhir ya, dalam istilah budaya Jawa itu juga sering kali disebut dengan wejangan. Nah, hal ini dijelaskan bahwa Yusuf memiliki usia selama 110 tahun ya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-26. Nah, ini memperlihatkan tentang bagaimana seorang Yusuf yang setia kepada Tuhan. Itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh seorang Yusuf. Sebab Yusuf hidup di tengah-tengah orang yang belum percaya, tetapi ia dapat melakukan kesetiaan kepada Tuhan. Ia dapat memberikan tentang bagaimana hidup di dalam Allah. Dia memberikan narasi pengharapan bagi saudara-saudaranya. Bagian akhir menjelang kematiannya, ia mengajak kepada seluruh orang Israel untuk tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun pada saat Yusuf dipanggil Tuhan, mereka masih belum dapat keluar dari Mesir. Tetapi pada bagian ini, sekali lagi Yusuf mengatakan ya, mengajak setiap orang untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa akan ada waktunya bahwa Tuhan akan membawanya keluar dari negeri ini, ke negeri yang Tuhan sudah janjikan, seperti janji yang diberikan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga pada bagian ini juga Yusuf ingin memberikan sebuah pernyataan sekaligus mengajak setiap orang untuk memiliki pengharapan bahwa janji Tuhan itu
akan terwujud. Meskipun saat ini belum, tetapi Tuhan pasti akan menggenapinya. Maka hal ini juga menunjukkan tentang letak iman Yusuf, di mana imannya menunjukkan tidak goyah di tengah berbagai macam gempuran, di tengah berbagai macam kondisi, tetapi ia dapat setia sampai dengan akhirnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lewat kehidupan Yusuf, baik pula untuk kita merefleksikan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar setia kepada Tuhan? Setia di tengah segala macam kondisi, bahkan tetap mengingat Tuhan meskipun dalam kondisi yang tidak mudah untuk kita alami. Dan sediakah kita untuk menjadi pribadi yang setia, untuk tidak mengingkari janji kita di hadapan Tuhan ketika kita telah mengaku percaya kepadanya? Sanggupkah kita juga menaruh semuanya di dalam Tuhan? Kekhawatiran kita, pengharapan kita, hingga akhirnya Tuhan nantinya akan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Sekali lagi, berbicara tentang kesetiaan itu tidak mudah, tetapi bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan. Dan saat ini Tuhan mengundang kita untuk boleh merefleksikan kembali, mengevaluasi diri kita lagi. Sudahkah kita setia di hadapan Tuhan? Dan sudahkah kita memperjuangkan kesetiaan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Biarlah firman hari ini boleh mengajak kita untuk merefleksikan kembali kehidupan yang kita jalani bersama dengan Allah. Mari bersama-sama saudara, kita akan menutup renungan ini di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di tengah kehidupan yang kami alami, kami menerima bahwa Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Tapi kami sadar untuk kami tetap dapat setia kepadamu, seringkali kami memiliki banyak godaan. Kiranya Tuhan boleh membantu kami memproses diri kami supaya kami dapat berlaku hidup setia seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti halnya Yusuf yang sampai dengan akhir hayatnya dia dapat mempertahankan kesetiaan pada Tuhan. Izinkanlah kami untuk menjadi seperti Yusuf, memiliki iman yang setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah setiap kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat melanjutkan karya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Sampai jumpa.